bagaimana kalau kita sudah beli rumah, kemudian ternyata setelah dicek toiletnya itu yang mana? Untuk buang hajatnya itu loh, itu. Qadarullahnya begitu dicek menghadap kiblat persis. Anggaplah gitu. Apa yang kita lakukan? Yang dilakukan sebagai berikut. Jangan langsung panggil tukang malam itu. Iya kan? Karena pengen cepat merubah, boleh, tapi besok aja ngerjainnya. Yang sekarang buang hajatnya miring, yang buang hajat aja. Kitanya yang miring dulu. Ini yang paling mudah dulu. Kemudian kalau memang ada dana, langsung telepon tukang. Namun kalau belum, yang ngumpulin dulu. Baru dibereskan. Seperti itu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين وإياكم rahimahumullah. Mari kita memulai kajian kita pada hari ini, yakni kitab Al-Wajib Fiqh Sunnah, yang pada hari ini kita akan memasuki bab adab buang hajat atau buang air. Islam, agama yang paripurna, berkaitan dengan ke toilet aja, ke kamar kecil, itu diatur sedemikian rupa. Apalagi hal-hal yang lebih besar lagi, pasti akan diterangkan dengan jelas. Islam begitu paripurna melalui risalah-risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbukti buang hajat aja aturannya sangat lengkap. Oleh karena itu, mari kita sama-sama perhatikan bagaimana dengan etika atau adab ketika buang hajat. Yang pertama, bahwa sebelum memasuki tempat buang hajat atau WC atau toilet, maka Islam menganjurkan berdoa agar doa-doa ini bisa memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Di antaranya doanya yang biasa kita mengenalnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Dan ternyata ada riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib bahwa hendaklah ditambah dengan bismillah.
Ada apa dengan doa ini? Dari doa ini maka bisa kita ambil beberapa faidah. Yang pertama, bahwa ketika kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, satu, tidak digoda oleh syaitan. Tidak digoda oleh syaitan. Itu makna pertama, faedah pertama. Faedah kedua, bahwa berdasarkan hadis ini, syaitan itu ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah apa itu? Bahwa agar tidak tergoda oleh syaitan tadi, doa tadi, namun syaitan masih bisa melihat aurat manusia itu. Oleh karena itu, hendaklah ditambah dengan lafaz bismillah. Maka faedah yang berikutnya, ketika sudah membaca bismillah, dia tidak bisa melihat aurat manusia itu. Saya ulang, faedah dari doa ini, tapi ingat, tolong ditambahkan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sehingga setelah membaca ini, syaitan nggak bisa menggoda dan nggak bisa melihat aurat manusia itu. Ya, di sini ada, dan juga sudah kita kirimkan melalui WA. Ya, bisa dilihat juga di WA. Jadi kalau begitu penting dan perlu sekali menambah kalimat bismillah. Ini bukan tambahan, tetapi ada riwayatnya. Riwayat siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Di gambar ini juga disebutkan hadisnya, bahwa ketika seseorang agar tidak terlihat, karena sitruma baini jin wa aurati bani Adam, jadi pembatas antara jin dengan aurat manusia, manakala ketika ia memasuki al-khala ayyakul, ia mengatakan bismillah. Jadi kita tambahkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan. Cukup bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu. Masya Allah, sangat bagus, sangat penting untuk kita ketahui, guna untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, ketika keluar dari buang hajat atau toilet atau WC, maka doanya cukup ghufranak. Artinya, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Kenapa mohon ampunan kepada Allah setelah buang hajat? Mari kita perhatikan bahwa tanpa pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, betapa menderitanya orang yang gak bisa buang hajat.
hajat. Jangankan buang hajat besar, buang gas saja kalau nggak bisa gimana? Itu sudah mukanya itu gimana? Wes, iya. Kalau ingin mengetahui wajah yang paling mengerikan, jangan jelek kali ya, mengerikan ketika menahan itu. Coba nanti kalau menahan direkam, gitu gimana wajahnya? Tidak ya. Jadi cukup dengan ghufranak itu. Ustadz, bagaimana kalau doa-doa yang lain, ya kan gitu. Kalau doa yang lain bagaimana? Ketika Rasulullah sudah memberikan doa, udahlah cukup doa itu yang dari Rasulullah itu ori, mudah dan tidak menyulitkan. Jamaah kalau dikasih 3 barang, yang satu ori, yang satu KW1, yang satu KW2, pilih yang mana? Ori kan? Kenapa kalau agama dikasih ori kok pilihnya yang KW? Nah ini loh. Ini seharusnya kalau kita mengetahui kan kalau ori itu pasti barangnya adalah baik. Oleh karena itu ayo mencari Islam yang original. Insya Allah kita akan mudah, nyaman dan selamat. Insya Allah. Lihat, mengenai ke kamar kecil aja sampai dibahas 15 poin. Bayangin, 15 poin penjelasan yang tidak sedikit. Kemudian yang ketiga dianjurkan mendahulukan kaki kiri ketika akan masuk dan keluar dengan kaki kanan. Jadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kenapa ini? Mari kita perhatikan ya. Sudah saya share, bisa dilihat di WA, alasan yang sangat baik. Apa itu? Lihat kaki kanan, anggota tubuh yang kanan adalah digunakan untuk hal-hal yang mulia. Sedangkan yang kiri biasa digunakan untuk yang kiri biasa digunakan untuk yang mulia, dan dan telah ada sejumlah riwayat yang keseluruhannya menunjukkan kepada pengertian ini. Jadi kalau kebaikan kanan, makanya kalau ke masjid mana? Kanan dulu. Kalau ke toilet kiri dulu. Kalau ke rumah kanan dulu. Bolehkah kanan dan kiri bareng? Jangan, nanti seperti vampir ya. Lihat di penjelasan yang lainnya, di sini dijelaskan oleh Syekh As-Sawqani rahimahumullah. Beliau berkata ya, di dalam penjelasan kitab As-Sail Al-Jaror jilid 1 halaman 64, beliau mengatakan, adapun mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tempat buang hajat dan kaki kanan ketika keluar, maka itu memiliki alasan dari sisi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan untuk hal-hal yang baik-baik, sedangkan untuk hal-hal yang jelek atau kotor beliau lebih suka mendahulukan yang kiri. Hal ini berdasarkan dalil yang sifatnya umum, yakni yang disebutkan tadi. Sangat jelas sekali itu. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah menariknya adalah tidak diperbolehkan ketika buang hajat baik kecil maupun besar di tempat terbuka. Ya, di tempat terbuka
harus jauh sampai tidak terlihat. Tempo dulu perjalanannya memang seperti ini. Karena dahulu kalau perjalanan memang ya kalau buang hajat itu tinggal mencari tempat untuk berlindung. Itu tempo dulu. Karena belum banyak tempat-tempat untuk berbuang hajat. Seperti di mall, seperti di tempat-tempat yang lain. Tetapi sekarang yang sudah banyak tempat-tempat untuk buang hajat pun masih terjumpai pula orang yang punya hajat cukup buka pintu mobil. Ada kan gitu? Ya Allah, gitu loh. Apalagi itu di jalan raya. Itu. Tolong yang masih budaya itu dipakai, nanti sampai rumah sampaikan kepada pasangannya masing-masing. Itu. Iya. Ini sekali lagi bukan pada tempatnya. Hal ini ditunjukkan hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah tabaraka wa taala meridhoinya, dan hadis ini statusnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud yang meskipun sedikit berbeda redaksinya. Jadi la ya'til burazu hatta yataghayyaba fala yura. Iya, bagaimana kalau pertanyaan yang sangat bagus sekali, walaupun belum babnya menghadap kiblat. Ini baru poin keempat yang terlindung dari pandangan orang. Nanti kalau sudah bab menghadap arah kiblat baru kita jelaskan. Ya, ternyata ummahat tidak sabaran. Iya. Jadi nanti jawabannya di poin ke-6 ya, insya Allah di poin ke-6. Ini baru keempat. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya? Ya, seandainya memang itu kondisi bahasanya darurat, karena pagi-pagi macet. Kalau pagi-pagi biasanya di mana-mana macet. Sedangkan buang hajat itu nggak bisa ditahan. Maka carilah tempat yang sangat aman, tidak terlihat oleh orang. Karena kalau di pinggir jalan, apalagi kalau jalan sekarang ini kan tidak ada jalan yang nggak dilewati oleh lalu lalang banyak, ya. Jadi carilah tempat yang sangat aman dari penglihatan orang. Seperti alhamdulillah di masjid ini toiletnya untuk buang hajatnya tertutup rapi. Ini bagus sekali, ya. Karena ada kadang-kadang masjid hanya dibatasi tipis banget, hanya sedikit, itu masih bisa melihat. Itu nggak boleh. Iya, maka yang benar ya ditutup rapat. Insya Allah ini sesuai dengan syariat. Itu. Pakai kotak. Oh gitu. Iya, iya. Kalau di dalam mobil terus sendirian nggak ada yang melihat. Oh. Iya, iya. Memang, dan sekarang ada loh. Seperti tempat toilet kecil gitu untuk buang hajat, bisa dibuang nanti itu jauh lebih aman sebetulnya. Tapi ya tentu maaf satu kondisinya aman, tidak terpercik nantinya. Yang kedua adalah jangan sampai nanti membahayakan. Maksudnya membahayakan,
mobil dalam keadaan berjalan, nanti tiba-tiba depan berhenti ngerem mendadak, tentu harus pertimbangan yang sangat-sangat banyak. Boleh nambah sebetulnya kalau di dalam kendaraan itu, kalau itu kan nambah aman ya sebetulnya. Artinya aman di sini yang nggak ada kelihatan, kecuali keluarga suruh merem semua, dihitung ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang keenam, tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan tidak pula membelakanginya, baik di tempat umum mau. Oh, 5 belum ya? Maaf, kelihatannya Ustadz juga manusia, perlu minum. Yang kelima, dianjurkan tidak mengangkat pakaian sebelum hampir mendekati tanah. Karena kalau dahulu kan memang di tempat umum ya. Jadi namun sekarang pun seandainya sudah keadaan tertutup seperti ini pun, ya jangan membuka dulu sebelum pintu ditutup rapat dan perlu dikunci. Apalagi kalau di tempat umum biasanya, apalagi tadi orang yang sudah menahan lama, biasanya begitu kan buru-buru. Itu. Iya, makanya perlu adanya dikunci dulu. Ya kalau sekarang mendekat ke tanah kelihatannya jarang ya. Karena sekarang kan sudah tempatnya sudah semuanya, apalagi di Indonesia itu sudah sangat mayoritas tempatnya sudah api. Tetapi mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan Bunda tadi, bahwa kalau mendaki gunung. Kalau mendaki gunung kan masih, maka harus mendekat ke tanah dulu baru dibuka. Jangan berdiri tegak dibuka, jangan ya. Mendekat dulu, duduk, mendekat baru dibuka, seperti itu. Karena Rasulullah SAW menyampaikan hal seperti ini. Jadi kita semuanya mencoba belajar mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya. Ini diantara adab. Tolong Bu Dokter share yang pertama, baru di share. Bahwa tidak dibenarkan, baik di terbuka maupun tertutup, menghadap ke arah kiblat. Hal ini berasal dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Hadis ini statusnya adalah sahih, yang diriwayatkan dalam kitab Mukhtasar Muslim dan Sahih Abu Dawud. Jamaah, kelebihan kitab ini, seluruh status hadisnya diberikan keterangan sahih atau hasan dan seterusnya. Ini kelebihannya bila dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, sehingga kita mengamalkan sudah tidak ada keraguan-raguan. Dan dijelaskan sahihnya itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Masya Allah. Maka beruntung sekali, ya, beruntung sekali. Dan ini seyogyanya kaum muslimin punya kitab ini di antaranya. Tapi nanti jamaah cukup dikumpulkan aja, asalkan setiap kajian masuk nanti insya Allah lengkap. Kan selalu diberikan, Masya Allah, panitianya sedekah jariahnya luar biasa. Sudah memfotokopi, diberikan, Masya Allah. Ini sedekah jariahnya Masya Allah, luar biasa. Kemudian Abu Ayyub Ansari, kami pernah datang ke negeri Sam. Pertanyaannya jamaah sekaligus
sekaligus sejarah biar tahu, negeri Sam untuk zaman Nabi, kalau sekarang yang disebut dengan Sam itu menjadi berapa negara? 4. Apa saja itu? Siapa? Mana? Syria, Yordania. Kenapa? Turki bukan. Turki terlalu jauh. Mana? Libanon. Satu lagi Palestina. Itulah yang disebut negeri Syam. Jadi Palestina, Yordania, Libanon, dan Suriah atau Syria. Itu. Kalau Yaman termasuk Syam bukan? Bukan. Yaman itu negeri tersendiri yang dulu namanya negeri Saba, yang Allah sampai abadikan di surat Saba. Ada ratu yang sangat terkenal sekali, Ratu Saba. Siapa itu? Iya, Ratu Bilqis. Ratu yang akhirnya menjadi istri dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Luar biasa. Baik. Namun tolong diperhatikan, untuk arah kiblat di Indonesia itu bukan ke arah barat. Ingat, ke arah barat untuk wilayah Indonesia bukan menghadap kiblat. Kiblatnya ada kemiringannya. Itu ya, tolong dibedakan. Lantas bagaimana? Lihat ini Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, ketika datang ke Sam melihat bahwa tempat-tempat untuk buang hajat itu mayoritas menghadap kiblat, maka beliau radhiyallahu an berpaling dan memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Namun untuk di kita, saya ulang, kiblat bukan arah barat, tapi ada kemiringan sekian derajat. Kemudian bagaimana kalau kita sudah beli rumah, kemudian ternyata setelah dicek toiletnya itu yang mana? Untuk buang hajatnya itu loh, itu. Qadarullahnya begitu dicek menghadap kiblat persis. Anggaplah gitu. Apa yang kita lakukan? Nah, apa yang kita lakukan? Nanti pulang diharapkan langsung datang ke yang lihat semuanya. Sekali lagi, misalkan qadarullahnya menghadap kiblat persis sesuai dengan arah kiblat itu, kan ada itu nanti. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan sebagai berikut. Jangan langsung panggil tukang malam itu. Iya kan? Karena pengen cepat merubah, boleh, tapi besok aja ngerjainnya. Yang sekarang buang hajatnya miring yang buang hajat aja. Kitanya kitanya yang miring dulu. Ini yang paling mudah dulu. Kemudian kalau memang ada dana, langsung telepon tukang. Namun kalau belum, yang ngumpulin dulu. Baru dibereskan. Seperti itu caranya. Karena sangat penting sekali larangan untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat itu. Kemudian yang ketujuh, haram buang hajat di jalan umum atau tempat berteduh. Dan di Indonesia ini nambah banyak sekali. Ya, lihat halte-halte, gimana keadaannya? Ya Allah,
sudah dibikinkan tempat untuk yang baik. Halte itu kan tujuannya untuk biar kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan, ketika untuk menunggu dan seterusnya perjalanan itu. Apa yang terjadi di Indonesia rata-rata, tapi wallahualam sekarang masih seperti itu atau tidak? Karena saya jarang sekali ke halte. Ngapain ke halte?